Seberapa jauh pikiranmu bisa berkembang? Level up your mind. Baca, pahami, bertumbuh. Bayangkan seorang anak sedang duduk di ruang keluarga bersama orang tuanya. Tubuh mereka berada di ruangan yang sama. Namun, pikiran mereka hidup di dunia yang berbeda. Sang ayah membaca pesan pekerjaan. Sang ibu menggulir media sosial. Anaknya menonton video pendek, berpindah dari satu konten ke konten berikutnya. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara keras. Semua terlihat tenang. Namun, perlahan-lahan, sesuatu sedang menghilang. Percakapan. Kontak mata. Permainan. Kebosanan yang melahirkan kreativitas. Dan pengalaman sederhana untuk benar-benar hadir bersama manusia lain. Kita hidup pada masa ketika anak dapat terhubung dengan ribuan orang, tetapi tetap merasa kesepian. Mereka dapat memperoleh hiburan tanpa batas, tetapi semakin sulit menahan kebosanan. Mereka dapat mengakses banyak informasi, tetapi kemampuan memusatkan perhatian semakin rapuh. Apakah semua ini hanya perubahan gaya hidup biasa? Atau kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam cara sebuah generasi tumbuh? Inilah pertanyaan yang dibahas Jonathan Haidt dalam The Anxious Generation. Buku ini mengajukan tesis bahwa masa kecil telah mengalami perubahan besar, dari masa kecil berbasis permainan menuju masa kecil berbasis ponsel. Haidt menghubungkan perubahan tersebut dengan peningkatan masalah kecemasan, depresi, kesepian, gangguan tidur, perhatian yang terpecah, dan berbagai kesulitan psikologis di kalangan remaja sejak awal dekade 2010-an. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena buku ini tidak hanya mengkritik teknologi. Ia juga menawarkan 4 perubahan praktis untuk membantu anak-anak kembali tumbuh di dunia nyata. Bagian 1, kita tidak sedang membesarkan anak dengan cara yang sama. Setiap generasi menghadapi teknologi baru. Radio pernah dianggap merusak perhatian. Televisi dituduh membuat anak malas. Permainan video juga pernah dianggap sebagai ancaman terbesar. Lalu, apakah kekhawatiran terhadap ponsel pintar hanya kepanikan yang akan berlalu? Menurut Haidt, ada perbedaan penting. Ponsel pintar bukan sekadar alat hiburan yang digunakan beberapa jam, lalu diletakkan kembali. Ia hadir sejak anak bangun tidur sampai kembali memejamkan mata. Ia masuk ke kamar tidur, ruang kelas, meja makan, perjalanan keluarga, bahkan saat anak sedang berbicara dengan temannya. Media sosial juga tidak hanya memberikan hiburan. Ia membawa perbandingan sosial tanpa henti, penilaian publik, jumlah pengikut, komentar, notifikasi, dan dorongan untuk selalu terlihat menarik. Akibatnya, kehidupan sosial anak tidak lagi hanya terjadi di rumah, sekolah, dan lingkungan bermain. Sebagian besar kehidupan itu berpindah ke sebuah ruang digital yang beroperasi 24 jam sehari. Bagian 2, dari masa kecil berbasis permainan menuju masa kecil berbasis ponsel. Anak-anak dahulu banyak menghabiskan waktu dengan bermain tanpa pengawasan langsung. Mereka berlari, memanjat, berdebat mengenai aturan permainan, menghadapi kekalahan, meminta maaf, mengambil risiko kecil, dan menyelesaikan masalah bersama teman sebaya. Kegiatan itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan latihan kehidupan. Melalui permainan bebas, anak belajar menilai risiko, mengendalikan emosi, bekerja sama, menghadapi konflik, dan bangkit setelah gagal. Namun, sejak beberapa dekade terakhir, banyak orang tua semakin takut membiarkan anak bergerak sendiri di dunia nyata. Anak lebih sering diawasi. Waktu bermain bebas berkurang. Perjalanan mandiri dibatasi. Ironisnya, ketika perlindungan di dunia nyata semakin ketat, akses anak menuju dunia digital justru semakin terbuka. Haidt merangkum keadaan ini dengan sebuah kritik tajam. Kita terlalu melindungi anak di dunia nyata, tetapi kurang melindungi mereka di dunia daring. Anak tidak boleh berjalan sendirian ke rumah temannya karena dianggap berbahaya. Namun, ia boleh membawa perangkat ke kamar dan berinteraksi dengan algoritma, orang asing, konten seksual, perundungan, serta standar penampilan yang tidak realistis tanpa pendampingan yang memadai. Bagian 3, 4 hal yang perlahan tergantikan. Masalah utama ponsel bukan hanya apa yang dilakukan anak ketika menatap layar.
Masalahnya juga terletak pada semua kegiatan yang tidak lagi mereka lakukan. Pertama, tidur. Ponsel membuat malam tidak benar-benar berakhir. Ada pesan yang perlu diperiksa. Video berikutnya terasa terlalu menarik untuk dilewatkan. Notifikasi menunggu untuk dibuka. Akibatnya, waktu tidur mundur dan kualitas tidur terganggu. Anak yang kurang tidur lebih mudah lelah, emosional, sulit berkonsentrasi, dan kesulitan mengatur tekanan. Kedua, interaksi langsung. Percakapan melalui layar tidak selalu sama dengan pertemuan tatap muka. Di dunia nyata, anak belajar membaca ekspresi, nada suara, jeda, rasa malu, dan reaksi manusia yang kompleks. Ketika sebagian besar hubungan berpindah ke pesan singkat, emoji, dan unggahan, latihan sosial itu berkurang. Ketiga, gerakan tubuh. Anak membutuhkan tubuhnya. Berlari, jatuh, bermain, menyentuh benda, merasakan lingkungan, dan menguji batas kemampuan fisik. Ketika waktu layar meningkat, aktivitas fisik sering tersingkir. Keempat, perhatian yang utuh. Notifikasi, video pendek, dan pergantian konten membiasakan pikiran mencari sesuatu yang baru. Akibatnya, membaca panjang, mendengarkan guru, menyelesaikan tugas, atau bertahan dalam kebosanan mulai terasa semakin sulit. Buku ini menyebut berbagai mekanisme yang dianggap mengganggu perkembangan anak, termasuk kurang tidur, perhatian yang terfragmentasi, kecanduan, kesepian, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Bagian 4, ketika nilai diri diukur melalui angka. Remaja selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Namun, media sosial membawa perbandingan itu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang anak tidak lagi hanya membandingkan dirinya dengan teman sekelas. Ia membandingkan wajah, tubuh, pakaian, prestasi, keluarga, dan kehidupannya dengan ribuan orang yang menampilkan bagian terbaik dari kehidupan mereka. Ia melihat foto yang sudah dipilih, wajah yang sudah disaring, momen yang sudah disunting. Namun, ia membandingkannya dengan kehidupan dirinya yang lengkap, termasuk kegagalan, rasa malu, dan bagian yang tidak pernah ditampilkan. Harga diri perlahan terikat pada angka. Berapa orang yang menyukai unggahan? Berapa jumlah pengikut? Mengapa orang lain mendapat banyak komentar? Mengapa pesan belum dibalas? Bahkan ketika seseorang tidak sedang membuka media sosial, ia dapat terus memikirkan bagaimana dirinya terlihat di sana. Kehidupan berubah dari sesuatu yang dijalani menjadi sesuatu yang harus dipertontonkan. Bagian 5. Anak membutuhkan risiko kecil untuk menjadi kuat. Orang tua tentu ingin melindungi anak. Namun, perlindungan yang terlalu besar dapat menghasilkan masalah baru. Anak yang tidak pernah diberi kesempatan menghadapi risiko kecil akan kesulitan membangun keberanian menghadapi risiko besar. Ia perlu pernah kalah dalam permainan. Pernah berbeda pendapat dengan teman. Pernah mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa. Pernah merasa takut, kemudian menyadari bahwa dirinya mampu mengatasinya. Tujuannya bukan membiarkan anak menghadapi bahaya yang tidak masuk akal. Tujuannya adalah memberikan tantangan yang sesuai usia. Misalnya, membereskan barang sendiri. Membeli sesuatu di warung. Menjaga adik dalam waktu singkat. Menyelesaikan konflik kecil tanpa orang tua langsung turun tangan. Atau bermain bersama teman tanpa seluruh aktivitas diatur oleh orang dewasa. Kecemasan tidak selalu dikurangi dengan menghapus semua pengalaman menakutkan. Kadang-kadang, kecemasan berkurang ketika anak memperoleh bukti bahwa dirinya mampu menghadapi ketidaknyamanan. Bagian 6, masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu keluarga. Bayangkan seorang ibu tidak ingin memberikan ponsel pintar kepada anaknya. Namun, hampir semua teman sekolah anak itu sudah memilikinya. Percakapan kelompok berlangsung melalui aplikasi. Undangan, candaan, dan rencana pertemuan dibicarakan secara daring. Apabila sang ibu menolak, ia khawatir anaknya akan dikucilkan. Akhirnya, ia menyerah. Bukan karena menganggap ponsel itu baik, tetapi karena tidak ingin anaknya sendirian. Inilah yang disebut persoalan tindakan kolektif. Setiap orang tua mungkin mengetahui adanya risiko. Namun, sulit bagi satu keluarga untuk mengambil keputusan berbeda ketika semua keluarga lain mengikuti kebiasaan yang sama. Karena itu, solusi harus dilakukan bersama. Orang tua perlu bersepakat. Sekolah perlu membuat aturan yang jelas.
Masyarakat perlu membangun kembali ruang aman bagi anak untuk bermain dan bergerak secara mandiri. Bukan satu anak yang harus melawan seluruh sistem. Lingkunganlah yang perlu diperbaiki. Bagian 7, 4 norma baru yang ditawarkan buku. Jonathan Haidt menawarkan 4 norma dasar untuk mengembalikan masa kecil yang lebih sehat. 1. Menunda ponsel pintar sampai sekolah menengah. Anak masih dapat memiliki telepon sederhana untuk menghubungi keluarga tanpa memperoleh akses tanpa batas kepada aplikasi dan internet. 2. Menunda media sosial sampai usia 16 tahun. Tujuannya memberi waktu kepada identitas, pengendalian diri, dan kemampuan sosial anak untuk berkembang sebelum memasuki lingkungan digital yang penuh penilaian. 3. Menciptakan sekolah bebas ponsel. Bukan sekadar meminta ponsel dimasukkan ke dalam tas, tetapi menempatkannya di lokasi yang tidak dapat diakses selama kegiatan sekolah. Dengan demikian, waktu belajar, istirahat, dan interaksi antar siswa tidak terus diganggu layar. 4. Memberikan lebih banyak kebebasan, permainan, dan tanggung jawab di dunia nyata. Anak membutuhkan kesempatan untuk bergerak, mencoba, membantu keluarga, bermain, dan belajar memecahkan persoalan tanpa pengawasan terus-menerus. Keempat rekomendasi ini merupakan usulan utama Haidt dan gerakan yang berkembang dari bukunya. Tanpa ponsel pintar sebelum sekolah menengah, tanpa media sosial sebelum usia 16 tahun, sekolah bebas ponsel, serta lebih banyak permainan bebas dan kemandirian di dunia nyata. Bagian 8, catatan ilmiah, masalahnya tidak sesederhana, ponsel menyebabkan depresi. Di bagian ini, kita perlu menjaga keseimbangan. The Anxious Generation menawarkan tesis yang kuat dan penting untuk dipertimbangkan. Namun, tidak semua peneliti sepakat bahwa ponsel dan media sosial merupakan penjelasan tunggal atau penyebab utama krisis kesehatan mental remaja. Sejumlah tinjauan penelitian menemukan hubungan antara penggunaan media sosial dan gejala kecemasan atau depresi, tetapi rata-rata hubungannya sering kecil, berbeda antar individu, dan sulit dipisahkan dari faktor lain. Anak yang sudah mengalami masalah psikologis juga mungkin menggunakan media sosial secara berbeda, sehingga arah sebab akibat tidak selalu sederhana. American Psychological Association juga menegaskan bahwa media sosial tidak secara otomatis baik atau buruk bagi semua remaja. Dampaknya bergantung pada usia, kerentanan pribadi, jenis konten, desain platform, cara penggunaan, dukungan keluarga, dan apakah penggunaannya mengganggu tidur, aktivitas fisik, serta hubungan langsung. Karena itu, pesan buku ini sebaiknya tidak diterjemahkan menjadi semua gangguan mental anak disebabkan oleh ponsel. Pesan yang lebih hati-hati adalah lingkungan digital dapat menjadi faktor risiko yang kuat bagi sebagian anak, terutama apabila menggantikan tidur, permainan, gerakan, percakapan, dan hubungan nyata. Bagian 8, catatan ilmiah, masalahnya tidak sesederhana, ponsel menyebabkan depresi. Di bagian ini, kita perlu menjaga keseimbangan. The Anxious Generation menawarkan tesis yang kuat dan penting untuk dipertimbangkan. Namun, tidak semua peneliti sepakat bahwa ponsel dan media sosial merupakan penjelasan tunggal atau penyebab utama krisis kesehatan mental remaja. Sejumlah tinjauan penelitian menemukan hubungan antara penggunaan media sosial dan gejala kecemasan atau depresi, tetapi rata-rata hubungannya sering kecil, berbeda antar individu, dan sulit dipisahkan dari faktor lain. Anak yang sudah mengalami masalah psikologis juga mungkin menggunakan media sosial secara berbeda, sehingga arah sebab akibat tidak selalu sederhana. American Psychological Association juga menegaskan bahwa media sosial tidak secara otomatis baik atau buruk bagi semua remaja. Dampaknya bergantung pada usia, kerentanan pribadi, jenis konten, desain platform, cara penggunaan, dukungan keluarga, dan apakah penggunaannya mengganggu tidur, aktivitas fisik, serta hubungan langsung. Karena itu, pesan buku ini sebaiknya tidak diterjemahkan menjadi semua gangguan mental anak disebabkan oleh ponsel. Pesan yang lebih hati-hati adalah lingkungan digital dapat menjadi faktor risiko yang kuat bagi sebagian anak, terutama apabila menggantikan tidur, permainan, gerakan, percakapan, dan hubungan nyata. Langkah praktis untuk orang tua dan guru. 1. Jangan hanya mengukur durasi, perhatikan apa yang tergantikan. 2 jam penggunaan perangkat dapat memberi dampak berbeda. Pertanyaannya, apakah penggunaan itu mengganggu tidur? Menggantikan belajar? Menghilangkan kegiatan fisik? Atau justru digunakan untuk karya, komunikasi sehat, dan pembelajaran? 2. Keluarkan ponsel dari kamar tidur.
Tetapkan tempat pengisian daya di luar kamar. Gunakan jam alarm terpisah agar ponsel tidak perlu berada di dekat tempat tidur. 3. Buat waktu bebas layar bersama. Misalnya ketika makan, belajar, berkendara bersama keluarga, beribadah, atau 1 jam sebelum tidur. Aturan sebaiknya berlaku pula bagi orang dewasa. 4. Kembalikan permainan dunia nyata. Dorong anak bermain bersama teman, berolahraga, berkebun, memasak, membantu pekerjaan rumah, atau mengembangkan hobi yang melibatkan tubuh dan benda nyata. 5. Ajarkan literasi digital. Jangan hanya berkata, ponsel itu buruk. Jelaskan bagaimana algoritma bekerja, mengapa notifikasi dibuat menarik, bagaimana foto disunting, dan mengapa perbandingan daring dapat menipu. 6. Bangun kesepakatan antar keluarga. Berkomunikasilah dengan orang tua teman anak. Aturan kolektif lebih mudah diterapkan daripada larangan yang hanya berlaku pada satu anak. Tantangan 7 hari. Kembalikan kehidupan ke dunia nyata. Hari pertama. Catat berapa kali keluarga membuka ponsel tanpa tujuan. Hari kedua, keluarkan semua perangkat dari kamar tidur. Hari ketiga, makan bersama tanpa layar. Hari keempat, lakukan satu aktivitas di luar rumah. Hari kelima, beri anak satu tanggung jawab nyata sesuai usianya. Hari ke-6, lakukan percakapan keluarga tentang pengalaman di media sosial. Hari ke-7, tentukan aturan digital yang dapat dijalankan bersama. Tujuannya bukan membuat teknologi menghilang dari kehidupan. Tujuannya adalah mengembalikan teknologi ke tempatnya, sebagai alat, bukan sebagai pusat kehidupan. Pesan terbesar The Anxious Generation bukan bahwa kita harus kembali ke masa lalu dan menolak seluruh teknologi. Teknologi dapat membantu anak belajar, menemukan komunitas, menciptakan karya, berkomunikasi dengan keluarga, dan membuka berbagai kesempatan baru. Namun, teknologi seharusnya mendukung perkembangan manusia, bukan menggantikan pengalaman yang membentuk manusia. Anak tetap membutuhkan sentuhan dunia nyata. Tatapan manusia. Persahabatan yang tidak diukur melalui angka. Permainan yang tidak direkam. Kesalahan yang tidak disebarkan. Kebosanan yang tidak langsung dihilangkan. Dan kesempatan membuktikan bahwa dirinya mampu menghadapi kehidupan. Maka, renungkan satu pertanyaan ini. Apakah anak-anak kita sedang menggunakan teknologi, atau teknologi sedang membentuk seluruh masa kecil mereka? Masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat mereka menguasai perangkat. Masa depan mereka juga ditentukan oleh kemampuan menghadapi dunia ketika tidak ada layar untuk melindungi, menghibur, atau memberi jawaban. Call to action. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, parenting, bisnis, sejarah, filsafat, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada orang tua, guru, atau keluarga yang sedang mencari cara membangun hubungan lebih sehat antara anak dan teknologi. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, pada usia berapa seorang anak sebaiknya mulai memiliki ponsel pintar? Lindungi masa kecilnya, kembalikan dunia nyatanya, dan naikkan level hidupmu.